Pernahkah kamu berpikir bahwa setiap keputusan yang kamu buat, setiap opini yang kamu yakini mungkin bukan benar-benar berasal dari dirimu sendiri? Bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang mengendalikan cara kita berpikir dan bertindak. Yuval Noah Harari dalam bukunya Nexus mengungkapkan fakta yang mencengangkan. Informasi bukan sekedar data yang kita konsumsi, tetapi kekuatan yang telah membentuk sejarah manusia sejak zaman prasejarah. Dulu, suku yang memiliki informasi lebih baik tentang sumber air atau pola cuaca memiliki peluang bertahan lebih besar. Seiring peradaban berkembang, informasi menjadi alat kekuasaan yang lebih kompleks, dari naskah suci, propaganda perang, hingga algoritma media sosial yang menentukan apa yang kamu lihat dan percayai hari ini. Harari memperingatkan bahwa kita tidak lagi sekedar menerima informasi, tetapi juga menjadi produk dari informasi yang kita konsumsi. Penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa paparan informasi berulang dapat mengubah struktur otak, menciptakan ilusi kebenaran bahkan jika sesuatu itu tidak faktual. Di era AI dan Big Data, apakah kita masih memiliki kebebasan berpikir atau kita hanya menjadi pion dalam permainan yang lebih besar? Inilah pertanyaan yang harus kita hadapi sebelum terlambat. Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers lay echo tears that fade away. Dunia tidak pernah benar-benar dikendalikan oleh pedang atau senjata, melainkan oleh informasi. Sejak zaman batu, ketika manusia pertama kali menggambar simbol di dinding gua, hingga hari ini ketika algoritma mengontrol apa yang kita lihat di layar, informasi telah menjadi senjata yang paling ampuh. Dalam Nexus, Yuval Noah Harari mengungkapkan bagaimana informasi bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga fondasi dari kekuasaan dan kendali. Bayangkan, sebuah suku di zaman prasejarah yang menemukan sebuah mata air tersembunyi. Mereka yang tahu lokasi akan bertahan hidup lebih lama dibandingkan suku lain yang bergantung pada sumber mata air yang mudah kering. Informasi adalah perbedaan antara hidup dan mati. Saat peradaban mulai berkembang, mereka yang mampu membaca, menulis, dan menyebarkan informasi menjadi penguasa, dari para pendeta Mesir kuno yang mencatat ramalan sungai Nil hingga para ilmuwan di masa Renaissance yang membangun dunia modern. Kendali atas informasi berarti kendali atas dunia. Tapi, sejarah menunjukkan bahwa setiap kali informasi menjadi lebih mudah diakses, selalu ada pihak yang berusaha mengontrolnya. Revolusi cetak biru yang dipicu oleh mesin cetak Gutenberg di abad ke-15 membuat buku bisa dicetak secara massal, menyebarkan ilmu pengetahuan ke lebih banyak orang. Namun, gereja dan para penguasa mencoba menyensor dan membatasi buku-buku yang bisa dibaca oleh rakyat. Hal yang sama terjadi di era digital. Internet seharusnya menjadi alat kebebasan informasi terbesar yang pernah ada, tetapi justru berubah menjadi ladang manipulasi. Harari memperingatkan bahwa hari ini kita hidup di dunia di mana informasi bukan hanya dikendalikan oleh segelintir elit politik, tetapi juga algoritma yang semakin canggih. Kita tidak lagi membaca berita dengan pikiran yang bebas. Kita membaca apa yang disajikan kepada kita oleh sistem yang dirancang untuk mempertahankan perhatian kita selama mungkin. Sebuah studi dari Harvard menunjukkan bahwa semakin sering seseorang melihat informasi tertentu, semakin besar kemungkinan mereka mempercayainya, bahkan jika informasi itu salah. Inilah yang dikenal sebagai illusory truth effect, sebuah fenomena psikologi di mana kebohongan yang diulang terus-menerus dapat menjadi kebenaran dalam benak kita. Di masa lalu, propaganda dijalankan oleh pemerintah atau media besar. Tetapi kini, setiap individu bisa menjadi target manipulasi informasi. Algoritma media sosial mampu memprediksi preferensi kita dengan tingkat akurasi yang mengkhawatirkan. Mereka tahu apa yang kita suka, apa yang kita takuti, dan bahkan bagaimana cara mempengaruhi keputusan kita. Harari bertanya, jika keputusan kita sehari-hari, mulai dari apa yang kita beli, hingga siapa yang kita pilih dalam pemilu, dikendalikan oleh data dan algoritma, apakah kita masih memiliki kebebasan berpikir?
Kita seringkali merasa bahwa kita adalah individu yang rasional, yang membuat keputusan berdasarkan logika dan pemikiran mandiri. Namun, semakin kita menggali, semakin kita menyadari bahwa sebagian besar dari kita hanya mengikuti pola informasi yang telah dirancang untuk kita. Dan jika kita tidak menyadari bagaimana sistem ini bekerja, kita hanya menjadi pion dalam permainan yang jauh lebih besar. Perang tidak hanya tentang senjata atau strategi militer, lebih dari itu. Perang selalu dimenangkan oleh siapa yang mampu mengendalikan narasi. Dalam bukunya Nexus, Yuval Noah Harari mengungkapkan bagaimana informasi telah menjadi alat paling ampuh dalam peperangan, bukan hanya untuk mengalahkan musuh di medan tempur, tetapi juga untuk mengendalikan pikiran jutaan orang. Dalam Perang Dunia I dan II, propaganda digunakan untuk membentuk opini publik dan menciptakan musuh yang harus dibenci. Pemerintah yang mengendalikan media massa menciptakan narasi yang membenarkan peperangan mereka, bahkan ketika kebenaran di lapangan mungkin jauh lebih kompleks. Poster, film, dan siaran radio diproduksi secara masif untuk membakar semangat nasionalisme. Seseorang tentara yang percaya bahwa ia perang demi tanah air dan kehormatan akan bertempur lebih ganas dibandingkan seseorang yang ragu akan tujuan perang itu sendiri. Dan inilah kekuatan informasi. Ia mampu mengubah manusia menjadi mesin perang hanya dengan kata-kata. Namun, yang terjadi di masa lalu hanyalah permulaan. Hari ini, kita berada di era digital di mana perang informasi jauh lebih berbahaya. Di dunia digital, propaganda tidak lagi datang dalam bentuk poster atau siaran radio. Ia hadir dalam bentuk artikel yang tampaknya objektif, dalam video yang viral di media sosial, bahkan dalam kampanye yang dirancang untuk terlihat seperti gerakan organik. Algoritma yang mengatur dunia maya memungkinkan informasi yang dipelintir menyebar lebih cepat daripada fakta. Harari memperingatkan bahwa kita sedang menghadapi bentuk baru manipulasi informasi yang lebih halus, lebih sistematis, dan lebih sulit untuk dilawan. Penelitian dari MIT menunjukkan bahwa berita palsu menyebar 6 kali lebih cepat dibandingkan berita yang benar. Mengapa? Karena kebohongan sensasional lebih menarik perhatian dibandingkan fakta yang kompleks. Kita mungkin berpikir bahwa kita adalah individu yang cerdas dan rasional, tetapi seberapa sering kita benar-benar mempertanyakan informasi yang kita konsumsi? Jika propaganda zaman dulu membutuhkan mesin cetak dan siaran radio untuk menyebar, propaganda hari ini bisa menyusup langsung ke dalam ponsel kita tanpa kita sadari. Kita mungkin mengira sedang mencari kebenaran, padahal kita hanya diberikan informasi yang sudah dikurasi untuk kita percaya. Jika kita tidak memahami bagaimana informasi dikendalikan, bagaimana kita bisa yakin bahwa keputusan yang kita buat adalah benar-benar milik kita? Dunia telah berubah. Jika di masa lalu informasi dikendalikan oleh manusia, pengusaha, pemimpin agama, atau media, kini kendali itu beralih ke sesuatu yang jauh lebih abstrak, algoritma. Dalam bukunya Nexus, Yuval Noah Harari memperingatkan bahwa dengan perkembangannya AI dan Big Data, kita sedang memasuki era di mana kebebasan berpikir bukan lagi sesuatu yang mutlak. Kita mungkin masih percaya bahwa keputusan yang kita buat setiap hari berasal dari kehendak bebas kita sendiri. Tapi, apakah benar demikian? Setiap kali kamu membuka Instagram atau TikTok, kamu merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah aplikasi itu tahu apa yang ingin kamu lihat. Mungkin kamu baru saja berpikir tentang sebuah produk, lalu tiba-tiba iklannya muncul di layar. Mungkin kamu sedang merasa sedih, dan tanpa sadar, algoritma menampilkan konten yang memperpanjang suasana hatimu. Ini bukan sihir, ini adalah hasil dari pengumpulan data yang luar biasa masif. AI tidak hanya memahami apa yang kamu suka, tapi juga bagaimana kamu berpikir. Harari menekankan bahwa tantangan terbesar umat manusia di era ini adalah bagaimana kita bisa tetap menjadi individu yang berpikir bebas ketika setiap aspek kehidupan kita dipengaruhi oleh algoritma yang dirancang untuk mengarahkan keputusan kita. Sebuah penelitian di Stanford menunjukkan bahwa AI mampu memprediksi preferensi seseorang lebih akurat dibandingkan sahabat atau bahkan pasangannya sendiri. Dengan menganalisis sekedar riwayat pencarian, waktu interaksi dengan konten tertentu, hingga ekspresi wajah di depan kamera, AI bisa menyusun profil psikologismu dengan presisi yang menakutkan. Pertanyaannya sekarang, jika keputusanmu, mulai dari lagu yang kamu dengarkan, film yang kamu tonton, hingga opini politik yang kamu pegang, dipengaruhi oleh sistem yang tidak kamu kendalikan, apakah kamu masih bisa disebut benar-benar bebas? Harari berargumen bahwa dalam beberapa dekade ke depan,
manusia bisa kehilangan otonomi berpikir mereka sendiri. Kita bukan lagi entitas yang sepenuhnya independen, melainkan sekedar hasil dari data yang dikumpulkan dan diproses untuk kepentingan pihak lain. Apa yang kita hadapi hari ini bukan lagi propaganda yang dilakukan oleh pemerintah atau media massa seperti di era perang. Ini adalah manipulasi tingkat lanjut yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Setiap klik, setiap like, setiap detik yang kita habiskan di dunia digital adalah data yang digunakan untuk memahami kita lebih dalam. Dan semakin AI memahami kita, semakin mudah bagi mereka untuk mengarahkan jalan hidup kita tanpa kita sadari. Pernahkah kamu merasa begitu yakin akan sesuatu hanya karena kamu sering mendengarnya? Seakan-akan informasi itu telah menjadi bagian dari keyakinanmu, meskipun kamu tidak benar-benar tahu apakah itu benar. Ini bukan kebetulan. Sebuah penelitian dari Harvard University menemukan bahwa paparan informasi yang berulang, terutama jika disajikan dengan muatan emosional yang kuat, dapat mengubah cara kerja otak kita. Dengan kata lain, semakin sering kita melihat, membaca, atau mendengar sesuatu, semakin besar kemungkinan kita mempercayainya, bahkan jika itu sepenuhnya salah. Harari dalam Nexus menyoroti bahwa ini adalah fenomena yang telah lama digunakan oleh pengusaha, pemimpin agama, dan media massa untuk membentuk opini publik. Namun, di era digital, efeknya jauh lebih kuat dan lebih cepat. Algoritma tidak hanya memberikan kita informasi, tetapi juga memastikan kita melihat berkali-kali hingga otak kita mulai menganggapnya sebagai kebenaran. Kita tidak lagi hanya menerima informasi secara pasif, kita diprogram untuk mempercayai sesuatu tanpa menyadarinya. Otak manusia bekerja dengan cara yang unik. Dalam penelitian Harvard tersebut, para ilmuwan menemukan bahwa paparan berulang terhadap narasi tertentu dapat mengaktifkan bagian otak yang disebut amigdala, pusat emosi kita. Semakin kuat keterlibatan emosi, semakin dalam informasi itu tertanam dalam ingatan kita. Inilah alasan mengapa berita yang menakutkan atau menggemparkan lebih mudah viral daripada fakta yang dingin dan objektif. Kita lebih cenderung mempercayai informasi yang mengguncang emosi kita daripada yang hanya didasarkan pada logika. Harari memperingatkan bahwa tanpa kesadaran kritis, kita bisa menjadi korban dari manipulasi informasi ini. Kita bisa merasa seolah-olah kita mengambil keputusan berdasarkan pemikiran yang rasional, padahal sebenarnya keputusan itu telah ditanamkan di kepala otak kita oleh sistem yang mengendalikan aliran informasi. Seberapa banyak dari apa yang kita yakini hari ini adalah hasil pemikiran kita sendiri, dan seberapa banyak yang sebenarnya hanya produk dari propaganda digital. Dalam dunia informasi adalah senjata, kemampuan berpikir kritis bukan lagi sekedar keterampilan, tetapi kebutuhan yang mendesak. Harari menekankan bahwa untuk tetap bebas, kita harus memulai mempertanyakan segalanya. Jika kita tidak mampu memilah mana informasi yang benar dan mana yang hanya ilusi, maka kita bukan lagi manusia yang berpikir bebas. Kita hanya menjadi cermin dari apa yang terus-menerus kita lihat. Di tengah arus informasi yang semakin deras, pertanyaannya bukan lagi apakah kita sedang dipengaruhi, tetapi seberapa dalam pengaruh itu telah masuk ke dalam pikiran kita. Jika algoritma telah memahami cara berpikir kita, membentuk keyakinan kita, dan bahkan menentukan keputusan yang kita buat, apakah kita masih memiliki kebebasan? Harari dalam Nexus mengingatkan bahwa tantangan terbesar umat manusia saat ini bukan lagi sekedar mencari kebenaran, tetapi memastikan bahwa kita masih bisa menemukan di antara kebisingan data yang terus membanjiri kita setiap hari. Jadi, bagaimana kita bisa bertahan? Harari menekankan bahwa langkah pertama adalah melatih kemampuan berpikir kritis. Dunia digital telah menciptakan ilusi bahwa semua informasi berada dalam genggaman kita, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita hanya melihat apa yang ingin diperlihatkan kepada kita. Setiap kali kita membaca sebuah berita, melihat unggahan media sosial, atau bahkan menonton video rekomendasi, kita harus bertanya, siapa yang diuntungkan jika aku mempercayai ini? Apakah ada sudut pandang lain yang bisa memberikan perspektif berbeda? Jika kita menerima informasi begitu saja tanpa mempertanyakannya, kita bukan lagi manusia yang berpikir, melainkan sekedar produk dari sistem yang lebih besar. Langkah kedua adalah menyadari bahwa konsumsi informasi yang tidak terkendali dapat merusak cara kita berpikir. Harari menunjukkan bahwa otak manusia tidak dirancang untuk terus-menerus menerima ledakan informasi tanpa jeda. Media sosial bekerja dengan cara menciptakan ketergantungan, memberi kita dopamin setiap kali kita mendapatkan validasi, membuat kita ingin terus menggulir layar, terus membaca, terus melihat, tanpa benar-benar memahami. Batasi waktu yang kita habiskan untuk mengkonsumsi informasi,
Matikan notifikasi, sadari kapan kita sedang menjadi korban algoritma, bukan pengguna yang mengendalikan teknologi. Namun, yang paling penting adalah menjadi manusia yang aktif mencari kebenaran, bukan hanya menelan apa yang disajikan kepada kita. Kita harus belajar membaca berbagai sumber, memahami sudut pandang yang berbeda, dan tidak terjebak dalam ruang gema yang hanya memperkuat keyakinan kita sendiri. Harari memperingatkan bahwa masa depan akan didominasi oleh mereka yang memiliki akses terhadap informasi yang benar, dan hanya mereka yang mampu berpikir kritis yang akan tetap bebas. Jika kita tidak mulai bertanya, tidak mulai melawan arus informasi yang dibuat untuk mengontrol kita, maka perlahan-lahan tanpa kita sadari, kita akan kehilangan kebebasan kita sendiri. Di era ini, kebebasan berpikir bukan lagi soal memilih, tetapi soal apakah kita masih mampu menyadari bahwa kita sedang dipilihkan. Harari dalam Nexus mengungkapkan bagaimana informasi telah menjadi alat yang paling ampuh untuk mengendalikan manusia. Kita tidak lagi hanya menerima data, tetapi dikondisikan untuk mempercayai narasi tertentu tanpa menyadarinya. Setiap klik, setiap tayangan membentuk pola pikir kita secara halus. Jika kita tidak mulai mempertanyakan, apakah kita benar-benar masih berpikir? Atau hanya mengikuti arus tanpa sadar? Jadi, menurutmu, apakah kebebasan berpikir masih nyata? Atau hanya ilusi yang kita yakini?